Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asrullah. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan video tutorial tata cara mengikuti tes penerimaan peserta didik baru berbasis komputer SMPN 2 Parepare tahun ajaran 2017-2018. Sebelum mengikuti tes, seluruh peserta wajib mempersiapkan username dan password yang nantinya username password ini digunakan untuk login ke aplikasi ujian berbasis komputer ini. Username dan password yang digunakan sudah kami desain sedemikian rupa sehingga mudah untuk diingat oleh seluruh peserta. Untuk username, sumbernya kami ambil dari nomor pendaftaran yang diperoleh oleh peserta pada saat verifikasi berkas, yang nantinya nomor pendaftaran ini ditambahkan dengan 2 digit angka di depannya, yakni 17 atau 17. 17 ini kami ambil dari tahun ini, yakni tahun 2017. Contoh, peserta memiliki nomor pendaftaran 001, maka username-nya adalah 17001. Contoh lainnya, peserta memiliki nomor pendaftaran 020, maka username-nya 17020. Dan seterusnya. Jadi username yang digunakan berisi 5 digit angka. 2 digit di depan adalah kode tahun yang kami gunakan 17, dan 3 digit di belakang adalah nomor pendaftaran peserta. Untuk password kami seragamkan untuk seluruh peserta, yakni passwordnya sama, yaitu siswa atau SISWA. Baiklah, kita akan mulai tahapan untuk mengikuti ujian berbasis komputer ini. Tahapan awal berisi user login, yang mana user login ini terdapat username dan password. Peserta wajib menginput username dan password. Contoh, peserta memiliki memiliki nomor pendaftaran 001, maka username-nya adalah 17001. Untuk password, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk seluruh peserta passwordnya seragam atau sama, yakni siswa, SISWA. Setelah sudah memastikan username dan passwordnya benar, silahkan klik login. Setelah klik login akan muncul tab konfirmasi data peserta yang berisi kode NIS, nama peserta, jenis kelamin, mata pelajaran, dan token. Yang perlu menjadi perhatian khusus peserta adalah nama peserta. Apabila nama peserta salah atau tidak sesuai, silahkan klik logout dan melapor ke pengawas ujian. Selanjutnya mata pelajarannya umum, karena mapel yang digunakan atau diujikan ada 3, terdiri dari IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kolom token. Setiap peserta wajib menginput token. Token ini adalah kode yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam soal yang akan dijawab nantinya. Token ini berisi 5 digit huruf yang nantinya akan disampaikan oleh pengawas ruangan, baik itu melalui LCD maupun monitor. Kemudian bagian atas ini tentu juga berisi nama peserta. Nah, setelah menginput token, contoh misalnya tokennya adalah IDIIV. Nah, token ini semua berisi huruf kapital. Oleh karena itu dianjurkan untuk seluruh peserta sebelum menginput token terlebih dahulu menekan tombol caps lock, atau bisa juga dengan menekan tombol shift bersamaan dengan huruf, tergantung dari cara peserta mengetik. Nah, setelah memastikan tokennya semuanya benar, silakan klik submit. Setelah diklik submit, muncul lagi tab konfirmasi data tes untuk yang kedua kalinya, yang berisi kode tes
status tesnya, mata uji tes, tanggal, waktu, dan alokasi waktu tesnya. Jadi alokasi waktu yang digunakan pada tes PPDB ini yakni 45 menit dengan total soal yang dijawab adalah 30 nomor, yang mana 30 nomor ini terdiri dari 10 nomor bahasa Indonesia, 10 nomor matematika, dan 10 nomor IPA. Setelah memastikan benar, silahkan klik mulai. Nah, setelah klik mulai, muncullah tampilan soal. Di atas ini tetap berisi nama peserta, kemudian ada waktu. Ya, di sini tertulis sisa waktu karena waktunya berjalan mundur dari 45, 44, dan selanjutnya. Kemudian ini adalah nomor dari soal. Ini ukuran font. Apabila hurufnya terlalu kecil, silahkan diklik untuk menampakkan huruf yang lebih besar. Memilih. Bisa juga A. Jadi ini mewakili ukuran huruf tersebut. Dan yang paling pinggir ini adalah huruf yang paling besar. Nah, kita menggunakan yang paling besar. Ini adalah soalnya. Kemudian ini adalah opsinya. Untuk soal, apabila dirasa kecil, terutama pada soal yang bergambar, silahkan diklik. Maka akan muncul gambar yang lebih besar dan lebih jelas. Setelah dibaca dengan jelas, silahkan ditutup kembali dan dijawab. Misalnya jawabannya adalah A. Di bawah ini ada tab soal sebelumnya, ragu-ragu, atau soal berikutnya. Baiknya hanya menggunakan tab sebelumnya dan soal berikutnya. Apabila sudah menjawab soal nomor 1, silakan ke soal nomor berikutnya dengan menekan tombol soal berikutnya atau memakai navigasi daftar soal. Daftar soal ini berisi seluruh nomor dari soal. Ya, kebetulan untuk simulasi ini saya menggunakan soal dari saya yang berisi 35, maka isinya adalah 35 nomor. Nah, untuk soal yang sudah dijawab, otomatis akan terisi. Misalnya nomor 1 adalah A, kemudian nomor 2 adalah B. Ini soal yang sudah dijawab, maka di sini akan muncul pada daftar soal akan muncul jawabannya 1A, 2B. Ketika ingin ke soal berikutnya, bisa menekan soal berikutnya atau memakai daftar soal. Misalnya saya ingin ke nomor berikutnya, nomor 3. Saya jawab lagi, misalnya jawabannya adalah C. Kita ke soal berikutnya lagi. Misalnya jawabannya A. Kemudian kita cek daftar soal. Maka 1, 2, dan 3 sudah terisi. Kita ke soal berikutnya lagi. Jadi sekali lagi bisa menggunakan tab soal berikutnya atau memilih di daftar soal ini. Misalnya saya mau ke nomor 5. Silakan diklik, ini nomor 5. Misalnya jawabannya B. Saya mau ke nomor 6. Dan kita cek 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sudah berisi jawaban yang sudah kita pilih. Nah, sebelum menyelesaikan soal, ada baiknya terlebih dahulu peserta mengecek seluruh jawaban. Apabila ditemukan ada nomor yang jawabannya masih kosong, silahkan diklik. Misalnya 6. Diklik 6. Yakni menggunakan navigasi daftar soal. Setelah dipilih, silahkan. Nah, apabila peserta yakin seluruh jawabannya sudah benar dan terisi, silahkan peserta mengakhiri tes dengan cara ke nomor terakhir dari tes ini. Nah, misalnya nomor terakhirnya 35. Nah, di nomor 35 inilah terdapat tab tes selesai. Nah, ketika merasa yakin dan waktunya sudah hampir habis, sebisa mungkin peserta menyisakan waktu 2 menit. Apabila tidak
bisa atau mungkin tidak sempat melihat waktu, sistem akan berhenti secara otomatis dan nilai akan muncul. Tapi ada baiknya mengingat atau memperhatikan waktunya. Nah, apabila tesnya sudah selesai, dianggap selesai dan semua jawabannya dianggap sudah dikoreksi, silahkan klik tes selesai. Akan muncul konfirmasi tes. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri tes? Anda tidak akan bisa kembali ke soal jika sudah menekan tombol selesai. Nah, di sini tombol selesainya masih terhidden atau tersembunyi, belum nampak. Nah, untuk memunculkan tombol selesai itu dengan cara mengklik kotak ini atau dicentang dengan cara diklik. Nah, setelah diklik akan muncullah tombol selesai. Apabila kurang yakin, waktunya masih banyak, silahkan klik tombol tidak untuk bisa kembali menjawab soal. Namun, apabila merasa bahwa sudah selesai dan sudah dikoreksi dan yakin, silahkan tekan tombol selesai. Nah, setelah kita menekan tombol selesai, akan muncul konfirmasi tes yang berisi kata terima kasih telah berpartisipasi dan nilai. Kebetulan dari 4 soal yang saya jawab, semuanya salah, maka nilai saya adalah 0. Setelah selesai, silahkan klik logout. Demikianlah tadi tata cara mengikuti tes penerimaan peserta didik baru berbasis komputer SMPN 2 Parepare tahun ajaran 2017-2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.